Nak, kamu ingin mencari kematian. Ucap leluhur Qilin, wajahnya menjadi gelap, dan dia menjadi sangat marah. Dengan keras, aliran energi Qilin mengalir keluar, dan seluruh kehampaan bergemuruh dan bergetar. Kalian berdua, ada yang ingin aku bicarakan. Pada saat ini, Si Kong Zhen buru-buru mengambil tindakan, dan dengan raungan, kekuatan tertinggi jangka menengah datang seketika, menghentikan leluhur Qilin untuk mengambil tindakan. Leluhur Qilin tiba-tiba menoleh dan berkata, Si Kong Zhen, kamu ingin menghentikanku. Untuk anak ini, kamu ingin mengabaikan keagungan tanah suci Sikong. Wajah Si Kong Zhen menjadi gelap. Leluhur Qilin, ini adalah tempat rahasia tanah suci Sikong kami, harap menahan diri. Segera setelah itu, Si Kong Zhen memandang Qin Chen, teman kecil, keluhan antara Anda dan leluhur Qilin, itu murni kesalahpahaman. Awalnya, saya tidak punya alasan untuk ikut campur dalam urusan di antara kalian, tetapi salah satu dari kalian berada di bawah komando leluhur lama, dan yang lainnya adalah sahabat tanah suci Sikong. Lebih baik saya menjadi pembawa damai di sini. Jika ada sesuatu, mari kita bicarakan. Leluhur tua Qilin, teman kecil ini, dia sangat berbakat, dan klonmu dihancurkan olehnya, jadi kita tidak akan mengenal satu sama lain tanpa berkelahi. Orang seperti itu, di benua Yu hitam saya khawatir dia juga merupakan arogansi tertinggi. Yang disebut musuh harus diselesaikan daripada diikat. Ucap Si Kong Zhen berkata sambil tersenyum. Begitu kata-kata ini keluar, mata leluhur Qilin tiba-tiba menyusut. Dia sudah mengerti maksud Si Kong Zhen. Qin Chen di depannya masih sangat muda, namun memiliki kekuatan seperti itu. Dia bahkan dapat membunuh avatar spiritualnya sendiri, yang sangat langka bahkan di benua Heiyu. Bagaimana mungkin tidak ada orang dan kekuatan yang kuat di balik karakter seperti itu? Namun, Pangeran Qilin adalah cicit yang paling dicintainya, dan bahkan pewaris kerajaan Qilin yang dia kembangkan sendiri, jadi dia menaruh seluruh hati dan jiwanya padanya. Bagaimana dia bisa membiarkannya begitu saja? Yang paling penting adalah sikap Qin Chen terlalu sombong, dan dia tidak bisa menyerah. Leluhur Qilin menatap Qin Chen, dan segera menyapu dunia, melihat ke segala arah, dan suatu kekuatan mengunci Qin Chen, ini untuk memata-matai Qin Chen. Tapi tidak peduli seberapa banyak dia menyelidikinya, aura Qin Chen sangat biasa, dan tidak ada yang istimewa sama sekali. Dari sudut pandang alam, aura Qin Chen tidak terlalu kuat. Dia hanya setengah langkah ke puncak Tianzun. Orang kuat seperti itu bisa dianggap ahli, tapi ada banyak di benua gelap dan tidak bisa dihitung. Bagaimana orang ini bisa menghancurkan avatarnya sendiri? Mungkinkah di balik orang ini, ada master lain yang bersembunyi? Memikirkan hal ini, mata leluhur Qilin menyusut. Nak, biarkan tuan di belakangmu keluar dan menemuiku. Pada saat ini, leluhur Qilin menatap Qin Chen dan berkata dengan dingin, saat ini, dia begitu kuat sehingga dia bisa membakar dunia dengan amarahnya. Tidak peduli apa latar belakang Qin Chen, dia tidak bisa menyerah begitu saja. Saya hanya sendiri, bagaimana ada seorang master di belakang saya? Ucap Qin Chen tersenyum dan menggelengkan kepalanya dan berkata, sepertinya kamu telah menjalani umur panjang dengan sia-sia dan kamu sudah tua dan linglung. Begitu Qin Chen mengucapkan kata-kata ini, orang-orang kuat yang hadir tidak bisa berkata-kata. Semua orang tercengang. Tuan Si Kong Zhen jelas telah memutuskan untuk menenangkan diri di antara mereka berdua, tetapi anak laki-laki ini masih berani berbicara seperti ini. Ini sama sekali tidak memberikan wajah leluhur Qilin. Kata-kata Qin Chen terlalu arogan dan sombong, kata-kata seperti itu seperti menunjuk ke hidung leluhur Qilin. Bahkan jika leluhur Qilin ingin berdamai, dia mungkin tidak bisa kehilangan muka. Lancang. Begitu Qin Chen selesai berbicara, Patriark Qilin berteriak keras dan tidak bisa lagi menahan diri. Si Kong Zhen, kamu tidak perlu mengkhawatirkan hal ini lagi. Ini urusan antara aku dan anak ini. Jika kamu berani ikut campur, jangan salahkan aku karena berselisih denganmu. Dengan dentuman yang keras, dan di antara api batu dan kilat, ribuan gelombang menghantam langit, dan cahaya unikorn yang tak terkalahkan melesat seperti badai yang mengerikan dan tak tertandingi. Banyak orang kuat hancur dalam sekejap. Tidak baik. Melihat hal tersebut, Si Kong Anyun bergegas maju untuk menghentikannya. Dia tidak boleh membiarkan Qin Chen mengalami kecelakaan di sini.
Namun, sebelum dia bisa mengambil tindakan, Qin Chen sudah menghentikannya. "Mundur," ucap Qin Chen mengulurkan tangannya dan berkata dengan tenang, "Seorang pecundang tidak bisa menyakitiku." Kata-kata itu jatuh. Suara benturan terdengar satu demi satu, bahkan jika itu seperti gelombang yang mengamuk, tidak peduli seberapa kuat cahaya ilahi yang dapat menembak jatuh bintang-bintang di langit, itu masih berhenti di depan Qin Chen, dan sulit untuk melangkah lebih jauh. Gelombang kekuatan ilahi yang mengerikan mengguncang dunia, tetapi berhenti di depan Qin Chen. Belum lagi bisa menyerang Qin Chen, tidak peduli seberapa kuat kekuatan sucinya, tetap tidak bisa melukai Qin Chen sedikitpun. Qin Chen hanya berdiri di sini, tidak bergerak meskipun terkena dampak cahaya Dewa Unicorn yang mengerikan. Jauh sebelum memasuki benua Heiyu, kekuatan fisik Qin Chen sudah cukup untuk tidak takut akan serangan dari master tertinggi awal. Sekarang Qin Chen telah membuat peningkatan yang menakjubkan dalam kekuatan kegelapan, dampak paksaan dari leluhur Qilin tidak dapat menyakitinya sama sekali. Namun bagi banyak orang kuat tanah suci Sikong yang hadir, pemandangan seperti itu masih tampak terlalu menakutkan. Dampak kursif dari master tertinggi tidak dapat mengusir setengah langkah tertinggi yang masih muda, jika ini disebarkan pasti akan menimbulkan sensasi. Melihat pemandangan ini, leluhur Qilin juga memfokuskan matanya, dan perasaan spiritualnya menyapu dunia untuk memeriksa apakah ada ahli di sekitar Qin Chen. Namun, tidak peduli seberapa keras dia mencari, dia tidak menemukan orang kuat yang bergerak dalam kegelapan, dan tidak ada yang menghalangi kekuatan suci Qin Chen. Melihat Qin Chen memblokir dampak cahaya ilahi, leluhur Qilin tidak bisa menahan diri untuk tidak mendengus dingin. "Nak, setelah beberapa saat, tidak heran kamu begitu merajalela. Sayangnya dengan kemampuan kecil ini, kamu tidak akan bisa lepas dari kematian hari ini," ucap leluhur Qilin mencibir. Leluhur Qilin meraung dengan tajam, mengeluarkan kekuatan sucinya dan mengambil kendali Dao, yang membuat semua orang kuat yang duduk di kedua sisi menjadi pucat karena terkejut, bahkan para penatua Luo Wen dan penatua Gu He. Karena pada saat ini mereka semua dengan jelas merasakan bahwa Dao mereka langsung ditekan oleh leluhur Qilin, dan kekuatan hukum tertinggi kegelapan mereka juga ditekan sekaligus. Aura ini jelas merupakan puncak dari kondisi tertinggi awal. Pantas saja dia memiliki kepercayaan diri yang begitu besar. Dia layak menjadi leluhur yang menciptakan kerajaan Qilin yang besar. Saat ini, banyak orang tersentak dan terkejut. Bahkan si Kong Zhen tampak membeku. Pada saat ini, leluhur Qilin berdiri tegak dan memandang rendah Qin Chen. Matanya sedalam 1000 jurang, menakutkan hati dan jiwa orang. Sebelum dia mengambil tindakan, dia sudah menakuti jiwa orang-orang, mengguncang hati tahu mereka, dan menekan Qin Chen dengan kekuatan ilahi tertinggi. Ini adalah serangan spiritual, seperti seorang kaisar yang memandang rendah rakyatnya, mengguncang pikiran mereka dan membuat mereka menyerah. Namun, rangkaian serangan mental ini tidak ada gunanya bagi Qin Chen dalam hal hati, kesadaran spiritual, dan pikiran Tao. Pernahkah Qin Chen takut pada siapapun? Dia adalah seorang pria yang terbunuh dari lautan mayat, bagaimana dia bisa terintimidasi oleh paksaan seperti itu? Terlebih lagi, Qin Chen memiliki darah Raja Kegelapan di tubuhnya. Dia adalah keluarga kerajaan sebenarnya dari klan kegelapan. Bagaimana dia bisa ditakuti oleh Raja Kerajaan Dewa kecil seperti leluhur Qilin? Itu hanya tipuan kecil, ucap Qin Chen tidak terpengaruh sama sekali oleh serangan mental yang menggetarkan jiwa dari leluhur Qilin, dan hanya mencibir dengan santai. Berpikir untuk mengalahkannya hanya dengan mengandalkan ini terlalu khayalan. Merajalela, matilah untukku, ucap leluhur Qilin akhirnya tidak tahan lagi, dia meraih Qin Chen dengan tangan besarnya dan membentuk kait dengan kelima jarinya. Penampilan Qin Chen yang selalu tenang akhirnya membuat marah leluhur Qilin dan membuatnya tidak ingin lagi mengujinya. Begitu tangan besar ini keluar, pemandangan perluasan kerajaan Qilin yang tak terhitung jumlahnya tiba-tiba berubah. Setiap adegan diukir dari jejak jalan. Aliran udara yang deras mengguncang banyak ahli dari tanah suci Sikong yang hadir dan mundur satu demi satu. Mereka mundur ke belakang dan sulit bernapas. Namun, tidak peduli seberapa keras aliran udaranya, itu menghilang di depan tubuh Qin Chen. Menangkap jiwa, teriak leluhur Qilin meraihnya dengan tangannya yang besar, matanya menunjukkan keganasan. Qin Chen mengangkat tangannya,
dan jalan gelap di depannya memadat, dan lapisan jalan dengan cepat berubah menjadi bayangan ruang jalan yang tumpang tindih. Dengan cara ini, Qin Chen muncul di depannya dan melawan tangan besar leluhur Qilin. Tidak peduli bagaimana leluhur Qilin menangkapnya, dia tidak dapat menangkap Qin Chen. Dao of the Void, Labirin Vientin. Gumam leluhur Qilin, matanya membeku sesaat, dan kemudian senyuman ganas muncul di wajahnya. Hahaha. Nak, tidak heran kamu begitu sombong, kamu benar-benar mengendalikan jalan dari Dark Void, hanya sedikit Dark Void saja, kamu berani sombong padaku, ada perbedaan besar antara kamu dan aku. Pecahkan untukku. Teriak leluhur Qilin melangkah keluar dengan satu langkah, membanjiri gunung dan lautan, dan energi tak terbatas mengalir, dan di belakangnya muncul hantu unicorn yang mencapai langit, dan bahkan berjalan lurus menghancurkan kekosongan yang padat ini. Kekuatan unicorn yang mengepul melonjak, dan terdapat misteri tertinggi yang tidak dapat diprediksi oleh Dewa Iblis. Si Kong Zhen, leluhur ini akan menghajar anak ini sampai mati hari ini, jika kamu berani menghentikannya, kamu akan mati selamanya. Ucap leluhur Qilin diam-diam mengingatkan si Kong Zhen, dan kemudian memandang Qin Chen. Nak, kamu bisa bangga memaksaku menggunakan kekuatan supernatural ini, cara menaklukkan unicorn, tapi semakin kamu melawan, akhirmu akan semakin menyedihkan, yang di luar imajinasimu. Ucap leluhur Qilin dengan dingin. Samar-samar, kerajaan Qilin yang luas muncul di balik bayangan unicorn yang tidak nyata. Dengan satu gerakan, seluruh kehampaan, tanah suci Sikong, tiba-tiba berubah menjadi kerajaan dewa kuno, meluas tanpa henti. Leluhur Qilin tampak seperti dewa yang menjulang tinggi, dan dia ingin untuk mengekstrak jiwa Qin Chen hidup-hidup. Langit dan bumi bergemuruh. Penatua Luo Wen dan orang kuat lainnya terus mundur, takut mereka akan terpengaruh. Ayah, ucap Sikong Anyun, ekspresinya berubah drastis saat ini, seolah-olah dia kesulitan bernapas di bawah aura ini, dan dia memiliki ilusi bahwa dia akan dipukuli di tempat. Dengan kekuatannya saat ini, dia cukup untuk melawan master tertinggi biasa, tetapi dia tidak cukup untuk menghadapi master tertinggi puncak seperti leluhur Qilin di tahap awal. Oleh karena itu, dia buru-buru menatap si Kong Zhen dengan ekspresi khawatir. Tuan muda, bisakah dia melawan serangan leluhur Qilin? Namun, si Kong Zhen sedikit mengernyit, tapi tetap tidak bergerak. Anyun, ini adalah masalah antara leluhur Qilin dan putra ini, dan aku, tanah suci Sikong, tidak dapat ikut campur dalam hal itu. Ketika Penatua Luo Wen melihat ini, dia berteriak dengan suara rendah. Kamu, ucap Sikong Anyun gemetar karena marah, para penatua di klan ini tidak tahu apa-apa. Dia mengertakkan gigi dan berbalik untuk mengambil tindakan. Namun saat ini, momentum di lapangan tiba-tiba berubah. Omong kosong, leluhur Qilin. Dia telah menggertak sejak lama dan hanya memiliki sedikit kekuatan. Aku telah menunggu begitu lama dengan sia-sia. Aku sangat kecewa. Dalam hal ini, aku hanya akan membunuhnya dengan satu pukulan. Aku terlalu malas untuk berbicara omong kosong denganmu. Ucap Qin Chen tiba-tiba melangkah maju. Aura yang menembus surga keluar dari tubuhnya. Pada saat ini, Qin Chen melepaskan banyak kekuatan gelap yang telah dia sempurnakan dari tanah leluhur yang gelap, dan kekuatan kegelapan yang mengerikan memenuhi langit dalam sekejap. Seluruh dunia bergetar di bawah kakinya, dan kerajaan Qilin tiba-tiba ditekan satu demi satu. Energi gelap mengembun, terkonsentrasi di dalam, dan kemudian runtuh sedikit demi sedikit. Seluruh kerajaan Qilin runtuh setelah Qin Chen mengambil langkah maju. Setelah itu, Qin Chen membuat langkah besar, mencapai depan leluhur Qilin dalam satu langkah, dan meninju. Pukulan macam apa ini? Kekosongan di antara pukulan ini, dan hukum langit dan bumi bergetar dengan pukulan ini. Di atas kepalan tangan, hukum gelap yang tak terhitung jumlahnya muncul satu demi satu, dan kegelapan muncul di mana-mana. Pukulan ini bukan lagi pukulan sederhana, melainkan pukulan yang penuh asal muasal kelam. Melawan pukulan ini sama dengan melawan seluruh benua gelap, melawan asal mula hukum, dan melawan kekuatan kegelapan. Warna kulit leluhur Qilin berubah. Dia tidak pernah menyangka bahwa pukulan dari Qin Chen, master tertinggi setengah langkah, akan begitu kuat. Tubuhnya secara naluriah mundur dengan cemas, berusaha menghindari pukulan mengerikan ini. Tapi itu tidak berguna, tinju Qin Chen benar-benar mengunci jiwanya,
asal-usulnya, dan berbagai perubahan tubuhnya, menutup kekosongan yang tak ada habisnya. Tidak peduli bagaimana dia menghindar, tinju itu menjadi semakin cepat, mengejar semakin cepat, dan melintasi kehampaan yang tak ada habisnya. Dentuman terakhir menghantam tubuhnya. Teriak leluhur Qilin hanya merasakan sakit yang tak terbatas. Seluruh tubuhnya serasa terkoyak. Cahaya ilahi Qilin di sekujur tubuhnya pecah inci demi inci, dan pakaian di sekujur tubuhnya meledak oleh pukulan Qin Chen. Dengan keras, retakan yang tak terhitung jumlahnya muncul di tubuhnya, dan darah segar, darah unicorn, dan hukum tertinggi serta darah tertinggi yang tak terhitung jumlahnya terciprat kemana-mana. Di bawah pukulan Qin Chen, tubuhnya meledak sedikit demi sedikit, organ dalamnya meledak, 7 lubangnya berdarah, seluruh tubuhnya rusak, dan dia terbang ke udara sambil menderu kesakitan. Tidak mungkin, ucap leluhur Qilin meraung di udara, bola matanya hampir meledak, dan dia meraung marah. Di kejauhan, Penatua Luo Wen dan yang lainnya tercengang, seolah-olah mereka tampak bodoh. Ada suara di tenggorokan mereka yang tidak dapat diangkat bahkan dalam satu tarikan napas, dan bagian putih mata mereka berputar. Tidak ada yang tidak mungkin. Leluhur Qilin macam apa itu? Di hadapanku, kamu adalah seekor ayam dan seekor semut. Apa kamu benar-benar mengira aku akan takut padamu jika aku tidak melakukan apa-apa? Aku hanya terlalu malas untuk membunuhmu. Sekarang kamu sedang mencari kematian, jadi kamu tidak bisa menyalahkanku. Qin Chen berkata dengan dingin, mengambil satu langkah lagi, dan menekan tangan besarnya, seolah-olah Raja Dewa Kegelapan kuno telah mengulurkan telapak tangannya. Energi gelap yang tak ada habisnya berubah menjadi banyak gunung dan menekan dengan kuat. Pada saat ini, Qin Chen tidak lagi menyembunyikan kekuatannya, bagaimanapun, dia telah sepenuhnya mengintegrasikan kekuatan kegelapan, jadi dia tidak perlu khawatir ketahuan. Di bawah pukulan ini, seluruh tanah suci Sikong bergemuruh, dan lapisan kehampaan meledak tepat di sekitar kehampaan yang padat. Tangan raksasa kegelapan menghampiri kepala leluhur Qilin dalam sekejap. Aku tidak percaya, kerajaan Qilin datanglah dan menganugerahkan kepadaku. Teriak leluhur Qilin meraung, dan pada saat kritis, tubuhnya bergetar, dan dia berubah menjadi unicorn gelap, menginjak cahaya ilahi yang gelap, dan seberkas cahaya menakutkan melesat langsung ke langit, seolah-olah terhubung ke dunia tertentu di kegelapan. Tepat di atas kehampaan tanah suci Sikong yang tak ada habisnya, sebuah kerajaan Qilin muncul. Kerajaan Qilin ini beberapa kali lebih kuat daripada aura kerajaan Qilin yang dikembangkan oleh leluhur Qilin sebelumnya. Ini adalah kerajaan Qilin, yang sangat luas dengan wilayah tak terbatas dan membentang jutaan mil yang tak terhitung jumlahnya. Itu adalah kerajaan Qilin yang terletak di benua hitam. Sekarang, di kerajaan Qilin di benua hitam, seluruh kerajaan Qilin terkejut, dan samar-samar, hantu unicorn muncul di langit di atas kerajaan Qilin, mengaum dan meminjam kekuatan. Hantu unicorn ini sangat kosong dan bisa runtuh kapan saja, namun krisis yang timbul darinya terpampang di benak setiap orang. Itu leluhur. Leluhur sedang bertarung dengan seseorang. Leluhur dalam bahaya. Ucap seorang pria kuat dari kerajaan Qilin melonjak ke langit, itu adalah Kaisar Qilin. Dia tidak bisa menahan diri untuk tidak terlihat ketakutan ketika melihat ini. Semua orang mendengarkan perintah dan membantu leluhur. Ucap Kaisar Qilin meraung, membuka langit dengan tangannya, dan meledak. Sumber kekuatan langsung naik dari tubuhnya ke langit dan bergabung ke dalam kehampaan dan gelap di atas kerajaan Qilin. Di bawah komandonya, semua master kuat di kerajaan Qilin mengangkat tangan. Aliran cahaya asli melonjak ke langit, dengan putus asa menyatu dengan bayangan unicorn. Karena semua orang tahu kalau leluhur sedang dalam bahaya, maka mereka menunjukkan kekuatan gaib tersebut. Di benua Yu hitam, di atas tanah padat tanah suci Sikong. Secara tidak jelas, gelombang kekuatan asli yang tak terlihat datang dan langsung menyatu ke dalam tubuh leluhur Qilin. Aura yang awalnya sia-sia di tubuh leluhur Qilin tiba-tiba mengeras dan menjadi sangat mengerikan. Kekuatan mengerikan dari unicorn melanda seluruh dunia, menyebabkan banyak orang kuat tanah suci Sikong yang hadir mundur, tidak mampu berdiri teguh. Penatua Luo Wen tersentak dan meraung histeris, kerajaan Qilin. Leluhur Qilin ini sebenarnya terhubung dengan kerajaan Qilin yang terletak di benua hitam, dan meminjam kekuatan para master kuat kerajaan Qilin. Bagaimana ini mungkin?
Semua orang menjadi gila dan tidak bisa mempercayai mata mereka. Di alam semesta lain ini, di benua Yu Hitam, Anda dapat menghubungi kerajaan Qilin di benua hitam. Tidak peduli bagaimana Anda memikirkannya, ini luar biasa. Ini adalah hubungan melintasi lautan kosmik, bagaimana mungkin?